Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selamat datang di acara podcast Kumpu, tempat berbagi inspirasi dan ilmu seputar tahfidz Quran. Saya, Narsi Lestari, akan menemani Anda beberapa menit ke depan bersama narasumber kita, Ustazah Intan. Beliau salah satu pengajar pembimbing tahfidz Quran Putri di PKPPS Nasrus Sunnah Kota Madiun yang banyak memberi inspirasi kepada para penghafal Quran muda. Mari kita sapa. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik Ustazah. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai seputar tahfidz Quran yang ada di PKPPS yang Sunnah. Sedikit menceritakan latar belakang Anda dan bagaimana Anda memutuskan untuk menjadi guru pembimbing tahfidz Quran di PKPS Nasus Kota Madiun. Baik, saya memutuskan untuk jadi guru tahfidz itu karena ingin bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Dan latar belakangnya saya dulu belajar Al-Quran bersama ustazah-ustazah dan juga para masyayikh dan beberapa syekhah dari luar. Apa yang menjadi motivasi Anda memilih profesi ini dan pengalaman apa yang menginspirasinya? Motivasinya itu dari hadis Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Jadi sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Kemudian kalau inspirasi yang paling besar itu dari guru-guru saya ya. Mereka ketika mengajarkan Al-Qur'an itu ilmu apa saja yang mereka miliki, mereka usahakan untuk diberikan semaksimal mungkin kepada murid-muridnya. Jadi itu sangat menginspirasi. Masya Allah. Ya, sudah. Sekarang apa itu tahfidz Quran dan seberapa penting bagi anak-anak? Baik, tahfidz Quran itu adalah proses menghafal Al-Quran baik dengan cara membaca atau mendengarkannya berulang-ulang sampai kita bisa membaca Al-Quran itu tanpa melihat mushaf. Pentingnya bagi anak-anak itu sangat penting sekali karena menurut penelitian ditemukan fakta bahwa 50% potensi hidup manusia itu terbentuk ketika kita berusia 0 sampai 4 tahun. Jadi kita masih di dalam rahim sampai usia 4 tahun. Kemudian 30% potensi hidup berikutnya itu terbentuk usia 4 sampai 8 tahun. Usia dini berarti usia pendidikan sekolah dasar awal ya. Nah, ini maksudnya potensi hidup manusia apa? Jadi potensi hidup manusia maksudnya di sini adalah nilai-nilai kehidupannya, kemudian kepribadiannya, kebiasaannya, akhlaknya, sikapnya, kesehariannya itu terbentuk pada usia dini. Jadi ini adalah peluang emas bagi orang tua dimanapun untuk mengenalkan tahfidz Quran ke anak-anak. Karena penting sekali bagi ini kebiasaan mereka sehari-hari ini. Pengaruhnya sangat besar. Kira-kira metode apa yang paling efektif digunakan untuk menghafal Al-Quran ini dan bagaimana supaya anak-anak itu cinta Al-Quran dan mungkin kegiatan apa yang bisa dilakukan? Kalau metode itu yang ideal itu insya Allah metode talaki dan musyafahah. Metode talaki itu adalah kita bertemu langsung dengan guru. Kalau musyafahah itu adalah ini perpindahan bacaan dari mulut ke mulut, pengambilan bacaan dari mulut ke mulut. Maksudnya guru membaca sebuah ayat, kemudian murid menirukan bacaan gurunya. Nah, kemudian murid juga menyetorkan bacaan atau hafalannya langsung kepada guru, berhadapan langsung dengan guru. Metode talaki dan musyafahah ini bisa menghindari kekeliruan dalam bacaan Al-Quran. Nah, contohnya, kalau di Indonesia itu kan daerahnya banyak ya. Daerahnya banyak, kemudian mereka memiliki
logat atau dialek masing-masing. Nah, logat atau dialek ini bisa memicu kekeliruan dalam bacaan Al-Quran. Walaupun tidak semuanya demikian ya. Nah, kemudian perbedaan lahjah, dialek atau logat tiap daerah ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam ketepatan pengucapan huruf hijaiyah kalau kita tinjau dari sisi disiplin ilmu tajwid. Nah, gitu. Misalnya orang Jawa, kalau orang Jawa itu mengucapkan huruf ja, ba, dal itu cenderung ada udara yang berhembus dan kencang. Ja, ba, ja, seperti itu kan. Padahal kalau dalam bahasa Arab, dalam huruf hijaiyah, 3 huruf tersebut itu mempunyai sifat jahar dan syiddah yang harus tertahan. Nah, ini bisa kita hindari kekeliruan bacaan seperti ini dengan talaqi dan musyafahah tadi. Kemudian kita juga pernah menemukan kekeliruan bacaan orang itu yang membaca Al-Quran dengan terpaku dari ini huruf Latin yang di bawah ayat. Jadi membacanya merujuk pada huruf-huruf Latin di tulisan di bawah ayatnya itu ya, sehingga panjang pendeknya itu kita temukan banyak kesalahan. Nah, ini bisa dihindari dengan metode talaqi dan musyafahah. Setelah itu metode lainnya kita bisa mengenalkan bacaan Al-Quran itu dengan Iqra ya, kalau di sini Iqra, atau yang sudah mulai dikenal itu namanya Al-Qaidah An-Nuraniyah, dieja bacaannya sampai anak itu bisa membaca dengan lancar. Nah, sambil anak itu belajar membaca dengan baik, langsung kepada gurunya, anak-anak sambil kita ajari menghafal Al-Quran, misalnya 1 ayat kita bacakan 10 kali, 20 kali, tergantung kemampuan anak-anaknya. Gitu. Kemudian barulah ke tahap-tahap berikutnya. Jadi memang harus ada tahap dan itu butuh ketelatenan dan kesabaran. Sekarang mungkin bagaimana peran orang tua dalam mendukung anak mereka menghafal Al-Quran, dan bagaimana menurut Anda orang tua dalam menciptakan lingkungan menghafal Al-Quran ketika mereka di rumah? Karena pendidikan awal itu dimulai dari rumah, jadi orang tua itu bisa memberi contoh dan memberi perintah untuk mencontoh. Maksudnya orang tua membaca Quran, kemudian memberi perintah ke anak untuk membaca Al-Quran juga. Nah, kemudian kita juga tanamkan apa manfaat baca Quran, kenapa kita membaca Quran, kita jelaskan kepada anak. Kemudian kita bisa ada kegiatan yang berinteraksi dengan Al-Quran bersama-sama seluruh anggota keluarga, sehingga ketika itu dilakukan bersama-sama terasa lebih menyenangkan gitu. Terus kemudian orang tua juga bisa memberikan lingkungan yang mendukung untuk menghafal Quran. Selain itu pesan untuk orang tua itu adalah perhatikan kehalalan. Jadi perhatikan kehalalan, apa yang anak makan usahakan kehalalannya. Kemudian keteladanan apabila orang tua, keluarga, adik kakaknya itu sering berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah anak itu akan mengikuti. Kemudian kita perhatikan juga istirahat. Anak itu harus istirahat cukup. Ketika istirahat cukup, maka akan lebih maksimal untuk proses menghafal. Lalu bisa juga ini kita perhatikan makanannya. Jadi makanan itu perhatikan apakah itu cukup gizi untuk anak-anak sesuai kebutuhannya masing-masing. Hindari makanan atau minuman yang kemasan atau buatan pabrik. Nah, itu tidak bagus untuk kesehatan anak-anak secara keseluruhan. Yang berpengawet, yang pemanis buatan, perasa buatan, itu pewarna buatan kurang bagus ya. Lebih baik dihindari atau 100% bisa ditinggalkan. Nah, kemudian selain itu batasi anak-anak dengan HP, dengan TV atau sosial media, karena ini bisa membuang waktu. Lalu apresiasi, orang tua bisa mengapresiasi anak-anak. Ketika anak-anak itu mau melakukan tahfidz, kita apresiasi
terutama ketika anak-anak kesulitan. Nah, kita kan bisa mengenali ya, nggak perlu kita harus nunggu 1 juz, 2 juz, atau 1 surat, 2 surat baru kita kasih hadiah, nggak perlu. Tapi kita dengan pengecekan dan pengawasan anak-anak di rumah, kita bisa melihat, oh anak ini lagi kesulitan nih, misalnya di ayat tertentu dia ulang-ulang nggak hafal-hafal. Nah, itu bisa kita kasih motivasi, kita kasih nasihat, terus kemudian kita bangkitkan lagi semangatnya. Nah, setelah itu, ketika dia mau melanjutkan itu lagi, kita beri hadiah. Sehingga anak akan tahu, ketika dia bekerja keras, itu dia mendapat apresiasi. Kita ingatkan juga pahala yang didapat ketika kita ulang-ulang terus seperti itu. Anak akan lebih menghargai proses, dan ketika itu dia merasa kesulitan di proses, di kedepannya, dia akan ingat, oh orang tua aku menghargai proses, dan aku tuh bisa berjuang kembali begitu. Nah, ini apresiasi penting untuk anak. Jadi orang tua tuh butuh kecerdasan khusus ya sebenarnya supaya anak itu semangat dalam ketika dia belajar di rumah ya. Ya sekarang apa tantangan yang sering Anda temui ketika mengajar anak-anak, dan mungkin apa dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya itu bagaimana mengajarkan anak dengan karakternya masing-masing, dengan logatnya masing-masing, bagaimana supaya mereka fasih untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah gitu. Supaya lancar begitu baca Qur'annya, tidak terpengaruh oleh logat masing-masing gitu. Kemudian caranya untuk mengatasi itu biasanya kalau anak-anak lelah gitu ya, anak lelah atau anak lagi suasana hatinya kurang baik, biasanya kita arahkan untuk wudhu. Kita minta untuk wudhu, terus kalau misalnya masih lemes lagi, kita biasanya minta untuk beli minuman yang manis-manis. Nah, di kantin itu kan ada tuh kayak teh, jus buah, nah itu manis-manis. Kemudian anak minum, tapi jangan yang minuman kemasan ya, yang dibuat sendiri, yang homemade gitu. Nah, itu anak-anak kita seperti itu, karena kalau minuman manis itu insya Allah energinya cepat ada, sehingga anak itu seger lagi karena kandungan gulanya. Nah, gitu kan, kandungan gulanya. Jadi anak-anak kita minta untuk minuman manis. Kemudian cara lainnya itu anak-anak kita minta pindah. Ya, jadi kalau misalnya mereka moodnya nggak bagus, nah kita minta pindah tempat duduk. Terus kemudian cara lainnya juga anak-anak kita kasih waktu istirahat. Jadi kamu istirahat dulu 5 menit. Kalau kelihatannya lesu, capek gitu, istirahat dulu 5 menit aja. Nah, nanti anak-anak bisa nulis, bisa menggambar, yang penting tidak mengganggu. Nah, itu. Karena anak-anak itu ketika mereka lelah, nggak mood untuk menghafal, itu kan faktor eksternalnya banyak yang kita mungkin tidak tahu gitu. Sering kita temui itu anak-anak ternyata pagi di rumah nggak sarapan, orang tuanya lupa pulang ngasih uang saku, teman-temannya jajan dia nggak bisa jajan, terus diganggu pula sama temennya. Nah, ini sudah paket komplit sekali kan, jadi otomatis suasana hatinya nggak bagus. Jadi selain itu kita harus hindari melabeli anak-anak itu, oh lagi nggak pengen hafalan nih, susah diatur nih, berarti dia males nih, nggak bisa diatur nih, nakal nih. Nah, itu kita hindari pelabelan seperti itu, karena anak-anak itu walaupun mereka masih kecil, mereka berjuang sendiri dengan hidupnya gitu loh. Karena masalah yang mungkin buat kita itu enteng, buat mereka itu berat. Nah, jadi kita juga harus menghargai masalah hidup mereka. Mereka punya masalah sendiri gitu. Gak boleh kita asal menghakimi anak-anak. Gitu. Ya. Sekarang ada cerita inspiratif dari murid Anda mungkin, atau apa pengalaman yang paling berkesan selama mengajar hafalan anak-anak ini? Kalau yang inspiratif itu banyak ya, tapi yang menonjol itu kami punya murid yang namanya Maryam. Maryam ini sejak SD punya tekad yang kuat untuk menghafal Quran 30 juz. Sehingga ketika dia itu selesai sekolah, selain menyetorkan hafalan di jam sekolah,
dia minta izin ke ustadzahnya untuk menyetorkan hafalan di luar jam sekolah. Nah, itu berlanjut terus. Ketika liburan datang juga begitu. Ketika liburan dia juga minta izin untuk menyetorkan hafalan baru ke ustadzahnya selama liburan. Nah, itu sambil kita tes juga hafalan-hafalan yang disetorkan. Sampai SMP, akhirnya dengan metode seperti itu, sampai SMP kelas 3, Maryam berhasil menyelesaikan 30 juz, ya, Masya Allah. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Maryam, ya. Ketekunannya, kesabarannya, keuletannya, disiplinnya selama beberapa tahun, dari SD sampai SMP, akhirnya kelas 3 sudah hafal Al-Quran. Itu saya sendiri banyak yang bisa saya dapat untuk belajar dari anak didik seperti ini. Jadi memang anak ini inspiratif banget ya, ya. Ya mungkin sekarang bagaimana cara Anda membantu anak-anak dalam mengatur waktu hafalan Al-Quran, karena kan juga ada pelajaran yang lain ya ketika di sekolah, dan mungkin ada strategi khusus untuk itu. Ya, biasanya itu kami arahkan anak-anak untuk mengetahui mana prioritasnya. Jadi setiap harinya itu kami punya standar minimal yang harus disetorkan. Tapi kembali lagi ke kemampuan anak masing-masing. Ketika anak mampunya menghafalnya sekian jumlah sekian, itu ya udah nggak apa-apa. Yang penting mata pelajaran lainnya tidak terabaikan. Nah, anak-anak ini juga pernah seperti ini. Jadi suatu hari beberapa anak itu tidak siap sama sekali untuk menyetorkan hafalan, karena mereka sampaikan kemarin mereka itu belajar matematika karena ada ujian matematika. Di hari itu ada ujian matematika, sehingga mereka perlu waktu banyak untuk persiapan ujian itu. Akhirnya mereka sampaikan kalau mereka tidak siap sama sekali untuk menyetorkan hafalan. Nah, seperti ini kita bisa rubah aktivitas mereka yang biasanya mereka setor hafalan, kita ganti ke pembetulan bacaan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai guru Quran itu juga nggak usah kaku. Oh, mereka harusnya hafalan nih, hafalan ya mau nggak mau harus setor hafalan. Nah, itu tidak perlu. Sehingga nanti akan ada keseimbangan anak-anak itu untuk belajar Al-Quran dan belajar pelajaran yang lain. Gitu. Nah, strategi khususnya komunikasi antar guru dan anak. Kalau kita sudah komunikasi kita terbangun sama anak-anak, itu anak-anak akan punya tempat yang aman untuk cerita kita kan. Nah, dari situ harapannya kita bisa mendapat keputusan yang saat itu kita rasa ideal begitu. Kemudian kita sambil pantau perkembangan hafalannya dan komunikasikan juga dengan orang tua. Harus ada komunikasi ya. Ya, sekarang apakah ada peran teknologi dalam membantu proses hafalan Quran ini, atau ada rekomendasi untuk hal itu? Peran teknologi itu sangat besar ya. Kalau kita bicara teknologi, banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa mendukung hafalan Al-Quran. Kalau misalnya kita yang dulu biasanya terutama di pedalaman itu yang kesusahan mendapatkan guru tahfidz, mereka bisa belajar melalui internet online gitu. Kemudian perannya yang lain, misalnya kita bisa menguji hafalan kita di aplikasi macam-macam, di sosial media pun juga banyak kan pertanyaan-pertanyaan kuis seputar tahfidz Quran, seputar ilmu tajwid. Nah, itu sangat bermanfaat. Kalau untuk saran untuk anak-anak itu mungkin bisa pakai speaker Quran yang sudah banyak digunakan. Nah, itu banyak terdapat bacaan Quran dengan berbagai macam suara qori ya, suara qori yang Masya Allah. Nah, itu bisa mendukung anak-anak untuk hafalan kita putar setiap hari, kita perdengarkan setiap hari, sehingga setiap hari mereka ada mendengar suara Quran gitu seperti apa. Walaupun lebih utama itu dari orang tua ya, contoh keteladanan tadi. Nah, tapi kalau untuk aplikasi misalnya di HP dan sejenisnya itu kurang disarankan untuk anak-anak kecuali di bawah pengawasan. Sekarang mungkin aktivitas apa yang bisa mendukung hafalan Al-Quran anak-anak? Mungkin berupa permainan
edukatif atau bagaimana? Kalau aktivitas itu misalnya yang bisa mendukung itu kita bisa aktivitas olahraga ya seperti berenang, jalan, atau lari, naik turun tangga itu termasuk aktivitas yang bisa mendukung karena rutin seperti itu bisa membantu kita ini mempunyai nafas yang panjang ketika membaca Al-Quran. Kalau permainan banyak yang bisa kita praktekkan, misalnya kita lanjut ayat, atau permainan tebak surat, atau permainan puzzle. Puzzle itu misalnya kita kasih satu lembar kertas kecil, kita isi satu ayat, dan itu ada berlembar-lembar. Nanti kita berlomba-lomba nyusun potongan-potongan ayat itu menjadi satu surat. Nah, itu siapa duluan yang menang, seperti itu. Atau permainan lainnya yang bisa kita coba itu, guru misalnya duduk di dalam halakoh ya, guru membaca ayat pertama, kemudian kita arahkan, kita pegang bola nih, arahkan ke anak yang kita tunjuk, kita lempar, anak itu akan melanjutkan ayat berikutnya. Kemudian anak itu bisa melempar ke bola ke teman-teman yang dia pengen untuk melanjutkan ayat berikutnya. Nah, itu terjadi terus-menerus sampai akhir surat seperti itu. Ini seperti ini bisa meningkatkan minat anak-anak untuk seru ya ternyata Al-Quran itu gitu. Terus juga olahraga itu bisa menyehatkan anak-anak kan, ketika anak-anak itu sehat, otaknya itu lebih maksimal untuk menerima informasi dan lebih maksimal untuk menghafal, insya Allah. Ya, sekarang apa saja mungkin manfaat menghafal Al-Quran untuk perkembangan mental dan spiritual anak? Ada buku namanya Keajaiban Quran ya, di situ ditemukan fakta. Jadi penelitian, ada penulisnya itu melakukan penelitian bahwa orang yang sering mendengarkan, membaca, apalagi menghafal Al-Quran itu punya perubahan psikologis yang besar. Maksudnya mereka lebih merasakan ketenangan jiwa, lebih mengurangi kesedihan gitu ya. Jadi berkurangnya kesedihan, rasa cemas, dan juga ini bisa menangkal berbagai macam penyakit. Nah, orang yang konsisten membaca Quran itu umumnya memiliki kecerdasan intelektual, emosional, bahkan spiritual itu tadi yang mempengaruhi ini karakter dan individu ya. Jadi mempunyai pengaruh yang bagus. Kita bisa merasa lebih dekat dengan Allah ya. Kita beraktivitas sehari-hari kita merasa diawasi, tapi juga kita seperti selalu mendapat pertolongan dari Allah gitu. Nah, kecerdasan spiritual yang tinggi ini itu juga mendorong kita untuk selalu berusaha berbuat baik. Al-Quran itu umumnya memiliki intelektual yang lebih tinggi ya, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, spiritual, ya, memiliki pengaruh yang besar ke karakter dan individu. Nah, kita itu bisa merasa lebih dekat dengan Allah kan setiap harinya dalam setiap aktivitas kita. Kita merasa diawasi sama Allah. Tapi juga kita merasa selalu mendapat pertolongan dari Allah. Nah, kecerdasan spiritual yang tinggi ini juga mendorong kita untuk selalu berbuat baik, berusaha berbuat baik begitu. Dan kita juga merasa lebih mudah dalam melakukan ibadah. Ini ketika menghafal itu kan tidak hanya menghafal ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga ini mendapat pemahaman tentang nilai-nilai moral di dalamnya gitu kan. Dan proses menghafal ini juga melatih mereka kesabaran mereka, disiplin mereka, ketekunan mereka. Nah, ini punya pengaruh juga yang besar terhadap pertumbuhan karakter anak kan. Lalu kalau kita perhatikan anak-anak yang memiliki hafalan Al-Quran itu umumnya mereka memiliki sikap dan tingkah laku yang lebih baik daripada yang tidak. Mereka lebih patuh ke orang tua, ke guru, dan mereka memiliki empati yang lebih kepada temannya begitu. Jadi ini adalah bukti bahwa hafalan Al-Quran itu memiliki pengaruh yang signifikan untuk anak. Jadi memang sangat luar biasa. Ya, sekarang apakah ada kurikulum khusus yang Anda gunakan dalam program ini, dan mungkin ada
program tahfidz khusus yang lebih efektif begitu? Kalau program tahfidz khusus itu biasanya untuk anak-anak kecil ya, kalau kelas 1, 2, 3 itu biasanya kita sebelum memulai proses Quran Al-Quran gitu, ada ini, mereka murojaah dulu bersama ustadzahnya secara bersamaan. Nah, ini bagus sekali karena membantu anak-anak yang belum bisa lancar membaca Al-Quran untuk menghafal surat-surat tersebut, dan juga membantu menguatkan hafalan anak-anak yang sudah hafal tersebut. Kalau untuk kurikulum khususnya kurang lebih seperti itu, dan setelah itu baru proses menghafal dengan ustadzahnya masing-masing yang talaki dan musyafahah itu tadi. Sekarang pesan atau saran Anda bagi mereka yang ingin menjadi guru tahfidz Quran. Pesannya itu selalu perbarui niat bahwa kita itu mengajar karena Allah, ya, supaya menjaga kita dari ujub. Ketika kita teringat ujub, ria atau bagaimana merasa diri kita hebat, selalu perbarui niat supaya itu tidak merusak amal ibadah kita. Kemudian baca Quran setiap hari, bacalah setiap hari Al-Quran. Lalu pelajari juga ilmu lain, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tahfidz Quran kepada guru yang menguasainya. Lalu bersabar dalam mendidik anak. Pelajari juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu belajar mengajar, seperti ilmu pedagogik gitu ya. Lalu kita juga yang tidak kalah penting adalah berdoa kepada Allah, minta kemudahan supaya proses kita belajar mengajar dimudahkan sama Allah untuk kita dan untuk murid kita. Sekarang, apakah harapan Anda untuk masa depan pendidikan tahfidz Quran di Indonesia, dan apakah ada proyek khusus dalam tujuan ini? Harapannya itu semoga tahfidz Quran lebih menjamur lagi ya, semakin menjamur, baik di sekolah yang berbasis agama ataupun sekolah negeri, karena yang kita bahas tadi pengaruhnya signifikan bagi penerus bangsa, mempengaruhi kesolihan dan karakter penerus bangsa. Maka saya harap ini bisa lebih menjamur lagi tahfidz Qurannya. Untuk saat ini saya menjalani apa yang Allah berikan dan berusaha melakukan yang terbaik. Terima kasih Ustazah atas semua yang disampaikan hari ini. Masya Allah sangat bermanfaat. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung podcast ini. Semoga pembahasan kita hari ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua dalam mempersiapkan generasi penghafal Quran yang tangguh dan berkarakter. Ingatlah bahwa membentuk generasi penghafal Quran tidak hanya membutuhkan dedikasi dan kedisiplinan, tetapi juga dukungan dan doa kita semua. Mari kita terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak kita dan memberikan mereka bimbingan, cinta, dan teladan yang baik. Dengan izin Allah, dengan upaya kita akan berbuah manis. Dan kita akan melihat anak-anak kita tidak hanya menghafal Quran, tetapi mereka bisa juga mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami dan bagikan inspirasi yang bermanfaat ini kepada teman dan keluarga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.